Di era globalisasi, budaya Korea dan Jepang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari musik K-pop, drama Korea, anime, hingga gaya hidup Jepang yang sederhana namun penuh disiplin. Tidak heran, banyak pria Indonesia yang bertanya-tanya, sebenarnya, cewek Korea atau cewek Jepang? Siapa yang lebih cocok untuk pria Indonesia? Pertanyaan ini tidak sekadar soal penampilan, tetapi soal karakter, budaya, cara berpikir, dan gaya hidup. Dan hari ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Pertama, mari kita pahami karakter umum perempuan Korea. Budaya Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh modernitas, standar kecantikan, dan persaingan sosial. Cewek Korea umumnya dikenal memiliki penampilan rapi, modis, dan percaya diri. Mereka peduli pada penampilan, menjaga kulit, hingga gaya berpakaian yang stylish. Ketika menjalin hubungan, cewek Korea cenderung ekspresif, mereka menunjukkan perhatian secara langsung, tidak ragu mengatakan sayang, dan sering menginginkan pasangan yang romantis serta penuh effort. Di sisi lain, perempuan Jepang membawa budaya yang berbeda. Mereka dikenal lebih pendiam, sopan, dan sangat menghargai privasi. Cewek Jepang biasanya memiliki sifat lembut, penuh empati, serta menghormati ruang pribadi pasangan. Gaya hidup mereka cenderung simpel dan tidak terlalu menuntut. Dalam hubungan, perempuan Jepang menghargai keseimbangan dan stabilitas. Mereka tidak terlalu suka drama, lebih mengutamakan ketenangan dan komunikasi halus. Sekarang, bagaimana kedua karakter ini cocok dengan pria Indonesia? Pria Indonesia dikenal ramah, fleksibel, humoris, dan cenderung mengutamakan kenyamanan emosional dalam hubungan. Mereka suka pasangan yang bisa diajak mengobrol, tetapi tidak terlalu menekan. Dan disinilah perbandingan menariknya muncul. Untuk pria Indonesia yang menyukai hubungan romantis, ekspresif, dan penuh perhatian, perempuan Korea bisa terasa sangat cocok. Cewek Korea secara budaya terbiasa memberikan perhatian ekstra, membalas chat cepat, menunjukkan rasa cemburu sebagai bentuk cinta, hingga menginginkan momen-momen romantis seperti di drama K-drama. Bagi pria Indonesia yang suka diperlakukan dengan hangat dan intens, gaya ini bisa terasa menyenangkan. Namun bagi pria Indonesia yang menyukai ketenangan, hubungan stabil, dan komunikasi lembut, perempuan Jepang bisa terasa lebih cocok. Cewek Jepang cenderung tidak menuntut banyak dalam hubungan. Mereka menghargai keseimbangan, tidak suka bertengkar, dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan diskusi tenang. Bagi pria yang tidak suka drama dan ingin hubungan sederhana, perempuan Jepang bisa menjadi pasangan yang ideal. Selain itu, ada perbedaan cara pandang terhadap peran dalam hubungan. Di Korea, tekanan sosial cukup tinggi. Banyak perempuan Korea berharap pasangan memiliki ambisi kuat, pekerjaan stabil, dan masa depan yang jelas. Sementara itu, di Jepang, standar hubungan lebih fleksibel. Cewek Jepang cenderung menghargai kerja keras, tetapi tidak selalu menuntut ambisi besar. Bagi pria Indonesia yang sedang merintis karir atau bisnis, gaya Jepang bisa terasa lebih nyaman. Sementara dalam hal komunikasi, perempuan Korea terbiasa berbicara terus terang. Jika ada masalah, mereka akan menyampaikan langsung, kadang dengan intensitas emosi yang kuat. Bagi sebagian pria Indonesia, gaya seperti ini bisa terasa modern dan jujur. 안녕하시고 싶다고 말하라고. 안 창피하다고, 안 창피해. Namun bagi pria Indonesia yang tidak terbiasa dengan konfrontasi emosional, gaya ini bisa membuat hubungan cepat tegang. Sebaliknya, perempuan Jepang lebih memilih komunikasi halus. Mereka jarang meninggikan suara dan cenderung memikirkan perasaan pasangan. Namun, kelembutan ini juga punya kekurangan. Kadang mereka memendam masalah terlalu lama sampai menjadi beban pribadi. Namun satu hal yang pasti, baik cewek Korea maupun cewek Jepang, keduanya membawa budaya yang berbeda dan unik. Mereka tumbuh dalam lingkungan, nilai, dan pendidikan yang membentuk kepribadian mereka. Dan yang terpenting, hubungan tidak hanya bergantung pada asal negara, tetapi pada hati, komunikasi, dan komitmen dua orang yang saling menghargai. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih cocok, tetapi gaya hubungan seperti apa yang membuat pria Indonesia paling nyaman. Pada akhirnya, cinta selalu melampaui batas negara, budaya, bahkan bahasa. Karena kecocokan bukan ditentukan oleh paspor,
tetapi oleh dua hati yang bertemu dan saling memahami.